Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah saga. Yang memberi salam semoga masuk surga. Mau masuk surga? Angkat tangan yang mau masuk surga. Oh, saya yang angkat tangan nggak mau masuk surga. Anak saya, hari ini kita bersama-sama. Halo, diam dulu ya. Hari ini kita akan bersama-sama memulai kegiatan Sanlat Pesantren Gelat Upaya Sekolah. Ya sudah, ngobrol dulu saya. Sebagai upaya sekolah untuk mendidik keimanan, melatih keimanan putra putrinya. Kegiatan ini insya Allah nanti akan dilaksanakan selama 4 hari dengan mengundang berbagai narasumber ya. Ada yang dari luar kalangannya gitu. Bukan luar negeri, tapi luar kalangannya. Ada yang bukan bapak ibu guru gitu ya. Maksudnya apa? Supaya setelah kegiatan ini keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Hari ini saya bergembira karena jumlah siswa yang hadir jauh lebih banyak dibandingkan hari biasanya. Seminggu kemarin dari Selasa sampai Jumat kita di KO ya. Lebih banyak siswa yang tidur di rumah daripada yang berangkat ke sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi hikmah bagi kalian untuk memaksakan diri untuk pergi ke sekolah. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan minggu depan. Tetapi karena minggu depan itu akan ada gladiresik TKA kelas 9 ya nanti, maka dimajukan hari ini. Anak sekalian, sebelum kegiatan pembukaan nanti di akhir, tadi Pak Cep sama Bu Neng ngarewas, Pak, Bapak saja hari ini sebagai penceramahnya. Duh, cakap dia bukan kiai, tapi ya nggak apa-apa lah, karena menasihati anak sendiri. Tadi saya buka dompet, oh daya duitnya jangan nyawer barudak lah. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti ada satu pertanyaan buat kalian yang bisa menjawab apa yang Bapak sampaikan. Hadiah cuma satu pertanyaan. Hadiahnya 20.000, padahal dompetnya cuma 20.000. Lumayan buat jajan. Makanya dengarkan. Saya dengarkan. Sekali lagi, mudah-mudahan setelah kegiatan ini maka keimanan dan ketakwaan kalian meningkat. Pertanyaan sekali lagi, apakah kalian ingin masuk surga? Mau tidak? Nah, sekarang Bapak kasih tahu. Kamu juga pasti sudah tahu, ada 4 golongan manusia. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama adalah manusia yang selalu membaca Al-Quran. Mau masuk surga, mau suka baca Quran, tidak masuk surga Pak. Nah. Yang pertama
Yang dirindukan surga itu adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Gemar membaca tidak hanya sekedar membaca seperti tadi, tapi mencoba mentadaburi, mengamalkan nilai-nilai yang ada di Al-Quran. Kamu membaca misalnya sholatu imanuddin, sholat itu tiangnya agama, tapi cara sholat berarti tidak mentadaburi, itu tidak masalah. Jadi tanamkan dalam diri, lamun orang yang masuk surga, berarti kita harus rajin membaca Al-Quran. Bapak ingin tanya putra dulu. Putra, jawab dengan jujur. Siapa di antara kalian yang sampai hari ini masih belajar mengaji di kampungnya? Angkat tangan. Muallim Titakarib. Yang masih belajar ngaji secara rutin, angkat tangan pakai tangan kanan. Cung, yang masih ngaji. Sendiri? Cuma sendirian? Coba yang masih belajar ngaji, ayah guru nak. Kamu ngaji di mana San? Di Ciberem. Ngajinya kapan? Setelah sholat maghrib. Ngajinya di masjid apa di Kobong? Di Kobong. Ada lagi? Laki-laki dulu. Kamu ngaji di mana? Ngaji di rumah Pak Ustadz. Ada lagi? Di mana ngajinya? Bangka. Di rumah Pak Ustadz. Oke. Coba katakan yang masih ngaji. Berarti lebih banyak yang tidak ngajinya ya? Berarti laki-laki banyak yang tidak belajar ngajinya dibandingkan ngaji rutin. Sekarang perempuan, coba angkat tangan yang sampai saat ini masih belajar ngaji secara rutin. Coba angkat tangan. Kamu ngajinya di mana? Di Kobong. Oh, beri pesantren. Coba yang tidak pesantren tapi masih belajar ngaji. Kamu di mana? Di Kobong. Bisa di Kobong. Kamu? Di Kobong. Oke, alhamdulillah kalau masih belajar ngaji. Halo. Dengerin. Nih. Dengerin Bapak ya. Kalau kamu sudah tidak terbiasa mengaji, maka semakin dewasa, semakin tertanam pada dirinya, itu semakin sulit untuk mengaji. Berat ngaji deh. Oleh karena itu, maka nih mumpung kamu masih muda, dimanapun kamu berada, kamu paksakan untuk mengaji setiap hari minimal setelah sholat. Dengerin Bapak, yo dengerin. Katanya mau masuk surga, tapi udah dengerin. Jadi golongan yang pertama adalah siapa manusia yang masuk dirindukan surga? Yang rajin atau yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, yang dirindukan surga adalah orang yang mampu menjaga lisan. Menjaga lisan. Tidak berkata buruk, tidak memfitnah, tidak mencaci maki, lebih baik diam daripada berkata tidak baik. Menjaga lisan. Kamu kalau upacara beberapa kali pembina upacara mengingatkan itu, baik Bu Neng, Bu Ima, itu siapa lagi itu, tentang pentingnya menjaga lisan. Jadi kalau misalkan kamu tidak mampu menjaga lisan, lebih baik diam. Berapa golongan tuh? 2. Jadi tolong jaga lisanmu, apalagi lisan kepada orang tua. Ibumu nyuruh
Ceng, papa juga, no dia. Ada yang begitu? Ada. Cung, mana orangnya? Hah? Apalagi kalau anak laki biasanya ke bapaknya. Dia kawin baik. Jadi jaga lisan terutama pada orang tua, pada orang tuamu atau pada kami bapak ibu guru, jaga lisan. Jangan sampai menyakiti hatinya. Jangan sampai menyakiti temanmu, orang lain, apalagi orang tua. Halo. Yang suka menyakiti lisan terus saya ngobrol. Ya. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang suka memberi makan orang yang membutuhkan, apalagi anak yatim. Orang yang berjiwa sosial, yang suka memberi makan pada yang membutuhkan. Pertanyaannya, kamu sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Mungkin belum karena merasa tidak ada yang diberikan, gitu ya. Tidak ada yang bisa diberikan. Mungkin Bapak Ibu sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sudah begitu belum? Nah, insya Allah, alhamdulillah. Jadi memberi makan yang membutuhkan. Coba, halo. Hari ini sore hari di depan rumah Bu Neti itu menjelang maghrib, Bu Netinya di sini, malah saya nunjuk Berlin. Di depan rumah Bu Neti itu berbaris orang yang butuh makanan, barawa karung ya Bu Neti ya, barawa karung. Entah mereka memang butuh atau memang cara mereka mendapatkan sesuatu secara gratis. Alhamdulillahnya kalau bulan puasa banyak yang memberikan rezeki itu. Nah, tapi kita harus memberi orang yang butuh itu tidak hanya selama bulan Ramadan, tetapi selama ada kejadian. Jadi kamu harus diasah dari sekarang, lihat di sekitar kita. Kalaupun sekolah, ada nggak teman kita yang nggak jajan? Siapa tahu di rumahnya memang nggak dikasih uang jajan, beres saciwit ewang begitu. Atau di rumah, di tetanggamu ada anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, ditinggalkan oleh ibunya, hanya tinggal sama neneknya yang tidak bekerja. Perhatikan itu ya. Siapa tahu dia di rumah tidak ada nasi, makanya dia bergembira kalau ada MBG, karena itu membantu dirinya paling tidak nanti untuk kalau bulan puasa, untuk berbuka puasa. Hari ini kita dapat MBG nggak? Rapelan? Oh enggak. Oh. Hari ini nanti pulangnya kamu dapat MBG 1 hari tapi. Jadi diberikan setiap hari, tidak dirapelkan. Nah, jadi MBG-nya ingat dibawa pulang ke rumah, dimakannya nanti pada saat buka puasa. Jangan kayak kemarin tuh ayah tuh. Kalau murah dibongkar di jalan. Oh, kata Bu Nuku juga ada yang di kelas dimakan. Cangkang lengkeng berarti itu puasa eta. Cung, saha? Ya, diulangi. Jadi
Golongan yang ketiga, yang pertama tadi apa? Yang suka mengaji. Yang kedua, menjaga lisan. Yang ketiga, memberi makan orang yang membutuhkan atau orang yatim. Sekarang yang keempat, ini yang keempat adalah orang yang suka berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu penuh hikmah. Karena salah satunya adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita termasuk orang yang dirindukan surga. Siapa yang tadi pagi tidak sahur? Angkat tangan. Si Rangga, terus laki-laki banyak ya? Siapa lagi tuh di belakang? Masih puasa tidak Rangga? Masih puasa. Siapa di antara kalian yang dari puasa pertama sampai hari ini pernah mengalami tidak sahur, tidak sempat sahur pas bangun mau imsak? Saya mengalami sekali. Begitu bangun jam 4:30, cuma minum aja akhirnya dan niat. Tapi kuat tidak? Alhamdulillah kuat. Kenapa? Karena yang penting niatnya. Ya. Pertanyaannya sekarang, halo, apakah kalau kita tidak makan, tidak minum dari waktu imsak sampai terbenam matahari maghrib, itu akan menjamin bahwa pahala puasa itu diterima oleh kita? Dijamin tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menggugurkan nilai puasa. Sebentar, dekoran. Ya, saya katakan. Ada perbuatan-perbuatan yang akan menggugurkan pahala puasa. Kita memang lapar, haus sapopoe, tapi tidak bermakna, tidak dapat pahala apa-apa karena gugur oleh perbuatan berikut. Pertama, yang menggugurkan amalan puasa adalah ghibah. Apa ghibah itu? Ya, gosip, ngomongkeun batur. Bisa kamu cenah anu. Akhirnya untuk mandi pakai parfum apa sabotol. Biasanya yang suka ghibah itu laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Bentar, saya takut. Ghibah itu apa ghibah? Membicarakan terutama keburukan orang. Kamu puasa tidak sumat, tidak makan, tidak minum, tapi ketemu yang besti, hai sini, ngomong terus, ngabudah eta. Hilang pahala kita, ya.
Itu yang pertama. Sekarang coba dengerin. Yang kedua. Halo. Yang akan menggugurkan pahala puasamu adalah fitnah. Makanya fitnah itu sering disebut apa? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, karena melakukan tudingan palsu. Siapa yang suka fitnah? Nih contoh fitnah. Nih contoh fitnah. Karena kamu tidak suka sama si C, maka kamu menyampaikan berita bohong. Si C tadi ngambil wudhu gorengan tilu, padahal kamu tahu cuma ngambil wudhu gorengannya satu, tapi kamu sebarkan. Saya tahu sebelum wudhu gorengannya tilu, mayat paling hiji. Kalau dulu waktu zaman bapak namanya Darmaji, Darlima ngaku hiji. Dan itu benar. Nah, sekarang saya cerita dulu. Halo. Dari dulu. Ini cerita pribadi. Teman bapak itu SMA. Teman SMA. Dulu saya sekolah sama Desi Ratnasari bareng. Tenda biru. Ada teman bapak itu kebiasaannya kalau makan pasti Darmaji. Tapi setelah besar itu jangan main pukul-pukul, itu pacaran ya. Sedikit siapa Pak? Tapi dia setelah dewasa menyadari kehilafannya. Maka ketika sudah sukses, dia datangi ke sekolah ya, terus menyampaikan permohonan maaf. Kebetulan masih ada yang dagangnya, permohonan maaf, dia dulu suka begitu. Terus dia kasih uang yang banyak juga. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa ada rezeki yang tidak halal masuk ke perutnya, gitu ya. Jadi kamu kalau memang suka ada yang Darmaji, mudah-mudahan tidak ada, jangan diteruskan, ya. Kalau memang tidak punya, cerita saja kepada yang punya warung. Jangan sampai dibiasakan mengambil barang lebih, bayarnya kurang, ya. Kemudian yang ketiga yang akan membatalkan puasa, nih biasanya lelaki ya, melihat dengan syahwat, tahu gak? Dengan nafsu. Nembo awe gulis naon gitu. Oleh karena itu selama bulan puasa, sebenarnya sehari-hari sih hindari melihat sesuatu dengan syahwat. Nih, Bapak sampaikan ya, karena niat hati seseorang itu bisa terlihat dari sorot matanya. Makanya kalau kita melihat seseorang, kita sudah tahu itu orang suka sama saya loh. Dari mana? Dari sorot matanya. Kenapa keluar dari mata? Karena turun ke hati, apa dari hati turun naik ke mata? Dari hati naik ke mata. Sama ketika kita melihat orang yang matanya melotot, tahu bahwa dia marahnya dari hati berat, gitu ya. Jadi yang ketiga, hindari
beli sesuatu dengan syahwat. Berikutnya yang biasa kamu lakukan yang membatalkan menggugurkan pahala puasa yaitu berbohong. Kamu punya uang enggak? Enggak, padahal di jeronanya 3.000. Pas ngumpulin infak sedekah, enggak punya uang saya mah, padahal di dina 20.000, 30.000. Berbohong. Kata bapaknya, "Nak, kamu sudah sholat belum?" "Sudah, Pak." "Kapan?" "Tadi di kamar." Kalau di kamar besar. Berbohong. Ya. Jadi itu beberapa hal yang harus kamu hindari supaya kamu tidak capek-capek menahan haus dan lapar tapi tidak dapat sesuatu. Paham ya? Berapa menit lagi Pak Cep? Ya. Nah, oleh karena itu, karena kita mau agar kita ini orang yang dirindukan oleh surga dan kita tidak ingin ibadah puasa percuma, maka laksanakan apa yang Bapak tadi sampaikan. Mohon maaf, Bapak bukan penceramah ya. Jadi bisa Bapak aja untuk mengakhiri, sebelum ditutup, untuk mengakhiri kegiatan ini supaya kegiatan kita diberkati Allah SWT. Mari kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara pesantren kilat SMP 4 Karanganyar tahun 2026 saya nyatakan dibuka. Sesuai tadi yang disampaikan di awal, hanya satu pertanyaan. Saya buka dulu. Baik, jangan dulu maju sebelum ditunjuk. Pertanyaannya satu. Sebutkan 4 golongan manusia yang didudukan surga. Belakang. Jamal. Ayo. Ayo. Entah bisa, entah salah ngacung. Ayo Jamal. 1, 2, 3. Dua. 4 golongan manusia yang dirindukan surga. 1. Bersedekah boleh. 2. Jangan diberitahu. 2. Membaca Al-Quran. Terus. Udah, stop. Baru 2. Ayo, sempurnakan. Rangga. Ayo, Rangga. Menjaga lisan, membaca Al-Quran, bersedekah, Terus
Baru nama satu. Satu lagi, ayo siapa yang bisa? Al-Quran, menjaga lisan, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah ke orang yang memberi makan. Jadi 4. Ayo. Ya, Derin. Jama 2 jawaban 10.000. Rangga 1 jawaban 5.000. Maria 1 jawaban 5.000. Jadi pas 20.000. Ya. Ya. Silakan. Pegang sama kamu dulu, pegang. Nanti puterin. Ada di Maria ya. Itu hadiahnya. Oke, tepuk tangan dong buat 3 peserta yang sudah menjawab tadi. Mudah-mudahan tiap ada ceramah gitu. Penyemangat. Dua. Besok kalau ada penceramah lain, insya Allah nanti saya siapkan ya. Nanti saya siapkan uangnya. Tadi saya nggak siap soalnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.